Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Oracle-nya. Kali ini kita akan belajar terkait dengan alter table. Untuk mulainya, silakan teman-teman jalankan Docker-nya dan buka Visual Studio Code-nya. Kita masih akan menggunakan database yang sama dengan latihan sebelumnya ya. Kita akan create new file seperti ini. Oke. Nah, alter table. Jadi perintah alter table ini bisa kita gunakan untuk mengubah struktur table. Apa aja yang bisa kita ubah dari struktur table? Kita bisa tambah kolom, modifikasi kolom, menghapus kolom, merename kolom, kemudian merename table. Ini dasarnya seperti ini ya. Sini ada alter table, ini wajib. Jadi untuk melakukan alter berarti kita awali dengan alter table. Kemudian di sini table name-nya yang mau kita alter. Kemudian di sini ada action-nya. Nah, action-nya ini bisa berupa menambahkan, memodifikasi, ataupun menghapus atau merename. Nah, contoh ini kalau misalkan kita akan menambah kolom. Alter table, kemudian ini nama tabelnya, baru setelah itu add kolom name, tipe, dan constraint-nya. Nah, ini kita akan coba ya. Nah, sebelum kita tambahkan, kita akan describe dulu tabelnya. DSC. Kita akan menambahkan version. Ini ya. Kita akan coba lihat dulu. Oke, ini ya memiliki dua buah kolom. Ada tiga ya. Ada person ID, first name, sama last name. Nah, di sini kita akan coba tambahkan. Berarti alter table, tabelnya person. Nah, di sini kita mau menambahkan add. Yang mau kita tambahkan apa? Misalkan birthday ya. Date. Nah, ini tipe datanya date dan constraint-nya not null. Nah, misalkan kita seperti ini ya. Oke, kita akan blok. Kita jalankan. Ini sudah ditambahkan ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita deskripsikan lagi, di sini sudah nambah satu ya. Oke. Ini kalau misalkan kita menambahkan satu kolom. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita ingin menambah lebih dari satu kolom? Nah, perintah dasarnya seperti ini. Nah, di sini ya. Kita sama awalnya menggunakan alter table, tapi setelah add kita tambahkan kurung dan kolom apa aja yang mau kita tambahkan. Nah, kita akan coba contohkan ya. Misalkan saya mau alter table person yang sama ya tadi. Kemudian kita akan add. Nah, setelah add kita gunakan kurung seperti ini. Misalkan kita tambahkan font. Nah, font ini kita bikin varchar 2 misalkan ya. Varchar 2 panjangnya 20. Nah, lebih dari satu kita pisahkan dengan tanda koma. Misalkan email ya. Email ini kita gunakan varchar 2 dengan panjang datanya 100 seperti ini. Akhirnya kita tutup dengan titik koma untuk akhir dari statement. Kita blok lagi, kita jalankan. Nah, ini berhasil ya, kita menambahkan lagi dua kolom. Kita coba sekarang deskripsikan lagi. Nah, lihat person ID dia kita sudah menambahkan tiga ya, ada birth date, phone, email. Jadi kita totalnya sudah menambahkan tiga kolom. Nah, itu untuk menambahkan. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita ingin memodifikasi ya? Nah, di sini kan teman-teman bisa lihat untuk ulang tahun ini tidak boleh kosong. Nah, misalkan kita ingin mengubah ini menjadi boleh kosong. Nah, caranya kita bisa melakukan alter juga. Nah, alter table person. Nah, yang mau kita lakukan apa? Modify. Nah, yang kita mau lakukan adalah modify. Yang mau kita modify apa? Tadi ya. Nah, ini kita akan modify jadi apa? Misalkan date tetap ya. Tapi jadinya ini null. Yang tadi kan not null.
nggak boleh kosong, sekarang jadi 0. Kita blok, kita jalankan. Lihat, ini sudah berhasil. Kita akan jalankan lagi describe-nya. Nah, sekarang ini birth date-nya jadi tidak ada ya not null-nya. Berarti dia sudah boleh kosong. Kita berhasil mengalternya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita ingin mengalter lebih dari satu kolom? Nah, ini juga kita bisa lakukan ya. Nah, perintah dasarnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini ya. Jadi alter table ini wajib pertamanya, kemudian tabel name-nya juga sama. Nah, sama dengan yang add tadi, tapi perintahnya di sini bedanya hanya modify. Nah, di sini kita deskripsikan kolomnya apa aja yang mau dimodifikasi. Oke, kita langsung coba contohkan ya. Misalkan kita akan alter table person. Oke, di sini kita akan modify. Nah, kita akan modify, kemudian kurung seperti ini, modify misalkan font. Nah, font yang tadi kita akan ganti dengan varchar. Tadi kan varchar 2. Nah, kita ganti dengan varchar, isinya 20 masih. Dan tidak boleh kosong. Nah, kemudian email ini juga kita ganti dengan varchar. Tadi kan varchar 2 ya. Kita ganti dengan varchar, ini jadinya lebih panjang, misalkan 255. Tadi kan hanya 100 ya. Dan ini tidak boleh kosong. Oke, kita tutup. Kita akan blok dan kita jalankan. Nah, alternya sudah berhasil ya. Kita sekarang akan coba describe lagi. Nah, lihat. Nah, first name, last name, font. Ini masih varchar 2, tapi ininya sudah berubah ya. Nah, ini varchar ke varchar 2 nggak bisa. Kebalik ya. Oke, tapi ini perubahan yang kita lakukan ini berhasil ya. Misalkan ini kita kasih 200 dah alternya. Oh, varchar 2 misalkan panjang datanya. Not null. Varchar 2 not null. Misalkan kita ubah jadi 0 ya. Nah, ini baru berhasil nih. Kalau sama sih sama dia gak mau ya. Ini kita coba describe lagi. Nah, ini ya. 200, 255 dan ininya boleh kosong. Oke, ini untuk modify. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita ingin drop ya, menghapus. Nah, misalkan saya mau menghapus kolom. Alter table person. Nah, kita akan melakukan drop kolom. Kita akan hapus untuk ini ya, birthday-nya. Nah, kita akan hapus. Ini kita blok, kita jalankan. Nah, ini sudah terhapus. Kita kalau deskripsikan lagi, nah sudah tidak ada ya. Nah, kalau misalkan kita mau menghapus tapi lebih dari satu, nah sama. Alter table person, kita drop kolom. Nah, di sini kita gunakan kurung ya. Oh, ini nggak usah pakai kolom, langsung ya. Drop email, kemudian font yang mau kita hapus 2 ini ya. Jadi kita akan alter table person, kemudian kita akan drop, kita blok. Nah, berhasil ya. Kemudian kita coba tampilkan. Nah, ini juga sudah berhasil kita drop.
Nah, kemudian kita coba untuk merename kolom. Nah, misalkan kita akan merename first name tadi ya. Kita akan alter table person. Nah, kita akan rename. Nah, yang akan kita rename adalah kolom. Nah, kolomnya namanya first name. Kita akan ubah ke app name. Misalkan seperti ini ya. F name. Nah, tadinya post name kita gunakan jadi app name. Kita jalankan. Oke, sudah berhasil. Ini kita coba describe lagi. Nah, ini jadi app name ya sekarang. Oke, itu kalau misalkan kita merename kolom. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita ingin merename table? Nah, merename table, kita bisa alter table, rename to alter table person. Nah, kita akan rename to, nah misalkan people. Nah, seperti ini ya. Misalkan kita ubah menjadi people. Ini kita jalankan. Nah, sudah berhasil ya. Nih, kalau misalkan kita describe lagi udah nggak ada ya person. Jadinya error. Nah, nggak ada ya. Person does not exist. Kita harus ganti dengan people. People baru dia ada. Oke, kita coba balikin lagi ya. Nih, kita ubah ke sini. Kemudian yang ini kita akan balikin. X kita pindahin ke sini. Kita run lagi. Nah, ini sudah ya. Nah, sekarang ini bisa kita gunakan person lagi. Ini kita blok, kita run. Nah, sekarang sudah jadi person lagi. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk alter table. Jadi kesimpulannya, dengan menggunakan alter table kita bisa menambah kolom, memodifikasi kolom, menghapus kolom, merename kolom, dan kita bisa merename table. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.